Hai guys, selamat datang di Movie Kita. Video kali ini adalah alur cerita dari film Home Pimpa, sebuah film horor thriller Indonesia. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya. Film diawali oleh 4 orang remaja sekolah yang bernama Ririn, Lily, Nico, dan Angel. Hari itu adalah hari ulang tahun Ririn, dan kebetulan juga hari ulang tahun Asher, cowok keren jago basket di sekolah mereka. Angel nyamperin Asher ke lapangan basket, dan dia memberikan kado ulang tahun, yaitu sebuah jam tangan. Namun Asher menolaknya. Di saat yang sama ada Moira, cewek teman sekelas mereka. Akhirnya Asher pergi meninggalkan Angel bersama Moira. Di kelas, Angel teringat kue ulang tahun yang kelupaan dia titipkan di kantin. Tiba-tiba Asher datang dan membawakan kue ulang tahun itu. Saat acara tiup lilin, Ririn bertengkar dengan Lily. Ririn mengatakan kalau Lily adalah peliharaan Angel, karena Lily meniru semua gaya penampilan Angel. Dan di sela-sela perayaan itu, mereka berempat menerima pesan di HP mereka masing-masing yang berisi, mereka berempat disuruh ke rumah di Jalan Prapanca. Dan pesan itu dari Jenna. Jenna adalah teman kecil mereka. Dulu saat mereka masih kecil, mereka bermain Home Pimpa. Angel dan Jenna berkejaran sampai di pinggir danau. Dan Angel pun terpeleset tercebur ke dalam danau. Berniat ingin menolong, Jenna ikut tercebur dan justru malah ditenggelamkan oleh Angel. Akhirnya Jenna pun mati tenggelam di danau itu. Keempat anak kecil ini lalu membuat janji bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Akhirnya Angel, Ririn, Lily, dan Nico mendatangi rumah yang disebut di dalam pesan Jenna. Rumah itu ternyata rumah kosong yang tidak terawat. Saat mereka sudah di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara Jenna kecil menyambut mereka. Mereka pun terkejut karena Jenna sudah mati. Jenna mengatakan kalau sekarang adalah 7 tahun kematiannya. Dan untuk merayakannya, dia ingin keempat sahabatnya itu bermain Home Pimpa. Tapi tiba-tiba Ririn muntah-muntah. Jenna mengatakan kalau kue yang mereka makan tadi sudah diberi racun. Dan untuk mendapatkan penawarnya, mereka harus mau bermain Home Pimpa. Akhirnya mereka pun mau bermain. Dan yang pertama menjadi it atau yang pilihannya beda sendiri adalah Nico. Dan dia akan menerima tugas dari Jenna. Tugasnya adalah dia harus mengambil pisau yang ada di bawah meja dan mengakhiri penderitaan Ririn, atau dengan kata lain membunuhnya. Karena kepepet butuh penawar, Nico lalu menusuk Ririn. Tapi ternyata pisau yang digunakan adalah pisau palsu. Dan permainan pun berlanjut. Jenna mengatakan kalau penawarnya ada di ruangan atas dan hanya ada 3 penawar. Mereka pun berebut untuk mendapatkan penawar itu. Saat Ririn akan mengambil penawar, tiba-tiba Lily mendorongnya hingga terjatuh. Kepalanya membentur dinding, dan akhirnya Ririn pun mati. Ketiga remaja ini pun panik saat tahu kalau Ririn mati. Dan Angel akhirnya punya rencana untuk melaporkan kejadian ini ke polisi dengan berkata kalau Ririn sedang dalam tekanan kejiwaan. Dan mereka menemukan Ririn sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan mereka bertiga kembali membuat janji seperti dulu saat mereka kecil. Angel ternyata memiliki latar belakang yang kurang baik. Dari kecil, dia disiksa oleh ibunya jika dia tidak menjadi nomor 1 di kelas. Setiap ada nilai yang kurang memuaskan, dia akan mendapatkan siksaan dari ibunya. Lily ternyata menyukai Nico, tapi Nico sukanya malah sama Angel. Ternyata itulah sebabnya kenapa selama ini Lily meniru gaya dan penampilan Angel, dengan harapan Nico bisa suka sama dia. Tiba-tiba HP Lily berbunyi dan kembali dia mendapat pesan dari Jenna. Malam ini mereka harus ke gudang cemara. Begitu isi pesan dari Jenna. Lily dan Angel sampai duluan di gudang cemara. Lalu ada cowok yang datang, dan ternyata dia adalah Asher, bukan Nico. Dia bilang kalau dia juga mendapat pesan dari Jenna. Saat mereka menanyakan keberadaan Nico, tiba-tiba layar TV menyala dan terlihat Nico dalam kondisi tergantung.
Di lain tempat, ternyata Moira mendapatkan kiriman video Nico yang sedang tergantung. Permainan home pimpa pun dimulai. Dan kali ini yang jadi it adalah Lily. Dia mendapat tugas harus membunuh Angel. Saat Lily mengejar Angel, dia menabrak lemari dan lemari itu akan menimpanya. Tapi Angel menahan lemari itu. Namun, Angel teringat dengan masa kecilnya dan akhirnya dia melepaskan lemari itu dan menimpa Lily hingga mati. Moira yang tadi mendapatkan kiriman video akhirnya menyelamatkan Nico. Polisi akhirnya datang ke gudang cemara dan kaget karena kembali bertemu dengan Angel. Polisi ini bernama Pak Adi. Keesokan harinya di sekolah, Nico kaget saat mengetahui kalau Lily telah mati. Dan Angel kembali mengarang cerita. Dia mengatakan kalau Lily nggak sengaja terjatuh saat mengejarnya. Namun Nico nggak percaya dan dia marah pada Angel. Saat pemilihan ketua kelas, Angel kalah bersaing dengan Moira. Dan Moira akhirnya menjadi ketua kelas dan memecahkan rekor Angel yang telah menjadi ketua kelas selama 2 periode. Saat pulang sekolah, Angel mengatakan kepada ibunya jika dia tidak terpilih menjadi ketua kelas, dan kembali Angel pun menerima siksaan dari ibunya. Suatu malam Angel ngajak Nico ketemuan. Saat dia memegang tangan Nico, tiba-tiba Angel mengiris tangannya sendiri dan berteriak. Pak Adi langsung menodong Nico dengan pistol. Ternyata Angel sudah merencanakan semuanya. Dia menjebak Nico dan mengatakan kepada Pak Adi kalau Nico adalah dalang dari semuanya. Tapi saat akan dimasukkan ke dalam mobil, Nico berhasil melarikan diri. Angel kembali menerima pesan dari Jenna. Kali ini dia harus ke aula olahraga sekolah. Suasana aula sangat gelap. Dan saat lampu dinyalakan, Angel kaget saat ada Nico di sampingnya. Sekarang tinggal mereka berdua. Dan mereka pun bermain sweet. Nico menang dalam sweet. Dan dia pun harus membunuh Angel. Tapi saat ada kesempatan, dia malah gak tega. Dan akhirnya Angel menendangnya saat ada mobil lewat. Dan Nico pun mati tertabrak mobil. Saat pulang ke rumah, Angel kembali dimarahi ibunya. Tapi kali ini Angel melawan. Dan gantian dia yang menyiksa ibunya. Angel mendapatkan pesan lagi dari Jenna. Isinya, dia harus membunuh Moira jika dia ingin selamat. Saat ada kegiatan sekolah field trip atau kemah, Angel melihat dompet Asher terjatuh saat dia terpeleset dan ditolong Moira. Angel mengambil dompet itu, dan dia sangat terkejut saat mengetahui ada foto seorang bocah laki-laki bersama seorang gadis kecil yang ternyata adalah Jenna. Dia pun segera menelpon Pak Adi. Angel akhirnya menunjukkan foto itu kepada Asher, dan ternyata Asher adalah saudara dari Jenna. Saat kecil, dia mengalami depresi akibat kematian ibunya. Dan dia ditempatkan di klinik kejiwaan anak. Saat ada kegiatan sekolah, Asher kabur ingin menemui Jenna. Dan ternyata Asher melihat kejadian saat Jenna terjebur ke danau dan dibunuh oleh Angel. Akhirnya Asher mengungkap bagaimana selama ini dia melakukan teror kepada Angel dan teman-temannya. Dia menggunakan program untuk meniru suara Jenna. Kue ulang tahun yang dibawa Asher ternyata tidak beracun. Saat pemilihan ketua kelas, kertas suara terakhir sebenarnya adalah Angel, bukan Moira. Asher pun merasa puas setelah Angel merasakan kehilangan orang-orang terdekatnya sama dengan apa yang dia rasakan dulu. Asher menerima pesan dari Angel yang mengatakan bahwa dia sedang bersama Moira. Dan jika Asher nggak datang, maka Moira tidak akan selamat. Asher pun langsung menuju ke kabin tua di tepi danau sesuai dengan yang ditulis Angel dalam pesannya. Dia mendengar suara Moira minta tolong. Setelah dicari-cari, ternyata suara itu berasal dari speaker kecil dan ternyata dia telah dijebak oleh Angel. Dan dia akan dibakar di dalam ruangan yang telah dikunci. Tiba-tiba datanglah Moira. Melihat apa yang dilakukan Angel, dia pun berkelahi dengan Angel. Angel membawa Moira masuk ke ruangan di mana Asher dikunci. Angel mengunci mereka berdua di dalam ruangan dan membakarnya. Akan tetapi, Asher dan Moira berhasil menyelamatkan diri. Dan sekarang gantian Angel yang dikejar-kejar oleh Asher. Angel lari kabur ke hutan dan akhirnya sampai di tepi danau tempat Jenna tenggelam. Angel terpeleset
jatuh ke danau. Tapi dia diselamatkan oleh Pak Adi. Dan sekali lagi, Angel sangat terkejut saat mengetahui kalau ternyata Pak Adi adalah kakak dari Asher dan Jenna. Akhirnya Angel pun mengakui apa yang telah dia lakukan kepada Jenna. Setelah membuat pengakuan, dia pun diceburkan ke dalam danau dan Angel pun mati di danau itu sama seperti Jenna. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Home Pimpa. Ya, menurut saya sih film ini lumayan seru meskipun ada beberapa kejanggalan yang saya rasakan ya. Kalau kalian penasaran, silahkan kalian tonton film aslinya. Sampai ketemu di video alur cerita film berikutnya dari channel ini. Terima kasih.